Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distira Santoro dengan RP 204-223-1015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan tematik saya yang berjudul Sistem Safety Pencegahan Human Intervention guna Keselamatan dalam Produksi. Dan dosen pengampu saya yaitu Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, STMT, dan juga Ahmad Radi, SSI, MSI. Kemudian pada bab 1, latar belakang dari proyek saya yaitu adalah keselamatan kerja di industri manufaktur merupakan aspek penting yang harus selalu diperhatikan, terutama karena tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh intervensi manusia di jalur produksi otomatis seperti konveyor. Lebih dari 70% kecelakaan kerja disebabkan oleh human error dan sebagian besar terjadi karena kurangnya sistem pengamanan yang mendeteksi kehadiran manusia secara real time. Untuk menjawab Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya merancang sebuah sistem interkoneksi instrumentasi yang berbasis komunikasi UART yang mampu menghubungkan sensor deteksi manusia dengan PLC Siemens S7 1200. Dan sistem ini akan secara otomatis memberikan respon jika terjadi potensi berbahaya. Yang dimana dalam sistem safety untuk penjagaan campur tangan manusia ini ke mesin ke dalam proses produksi komunikasi antar perangkat dengan terhubung secara wired di lapisan pertama. Sensor infrared mendeteksi ada atau tidaknya objek yang dapat menghalangi sensor, kemudian mentransmitkan sinyal yang langsung ke UART. Kenapa saya memilih UART? UART ini saya pilih karena lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik yang ada di industri. Kemudian UART mengirimkan sinyalnya ke PLC Siemens S7 1200 dengan menggunakan CM1233 RS485. Yang kemudian proses berikutnya dapat dikendalikan melalui PLC atau dengan HMI WINTEC dengan menghubungkannya ke PLC menggunakan kabel Ethernet. Kemudian di sini untuk rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana merancang sistem safety penjagaan human intervention guna keselamatan dalam produksi dengan menggunakan metode komunikasi UART. Kedua, apa saja komponen yang diperlukan untuk implementasi ke dalam sistem ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara sistem ini mencegah human intervention guna meningkatkan keselamatan dalam produksi. Kemudian batasan masalah dalam proyek ini adalah yang pertama, sistem yang dirancang hanya difokuskan untuk mendeteksi manusia atau human intervention, atau objek yang dapat mengganggu pada area konveyor produksi. Kemudian yang kedua, metode komunikasi yang digunakan dalam sistem ini dibatasi hanya menggunakan komunikasi serial UART. Kemudian yang ketiga, sistem tidak mencakup analisis data historis atau pemerusan data berbasis machine learning. Kemudian tujuan dari proyek ini, yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem safety berbasis sensor infrared dengan metode komunikasi UART. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan komponen-komponen utama. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sistem deteksi otomatis yang mampu memberi peringatan atau menjeda proses produksi. Kemudian pada bab 2 tinjauan pustaka, di sini saya mencantumkan state of the art yang berisikan 4 jurnal ilmiah yang terindeks Scopus. Kemudian di 2.2 teori dasar. Yang pertama ada sensor PIR HC SR501. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia melalui perubahan radiasi panas. Kemudian ada modul UART RS485. Digunakan untuk komunikasi serial yang stabil dan mendukung transmisi jarak jauh. Kemudian ada PLC Siemens S7 1200 yang dimana sebagai otak pengendali sistem yang memproses sinyal dari sensor. Kemudian ada kabel Ethernet Cat5e yang sebagai digunakan sebagai media transmisi data antara PLC dan juga HMI. Kemudian ada modul UART RS485 yang digunakan untuk komunikasi serial yang stabil. Kemudian ada komunikasi serial UART yang adalah salah satu metode komunikasi serial yang banyak digunakan dalam sistem tertanam untuk mentransmisikan data antar perangkat. Kemudian di bab 3 yaitu metode sensor PIR mendeteksi objek atau manusia yang ada di area konveyor. Kemudian sinyal dari sensor dikirim melalui modul UART ke RS485
kemudian ke PLC Siemens 1000 S7 1200 yang kemudian dihubungkan dengan Ethernet ke HMI Wintec MT8102 IE. Kemudian kabel Ethernet yang digunakan untuk penghubungan ke HMI. Kemudian di sini ada model transmisi, yang di mana model transmisi yang saya guna, yang dijelaskan di sini adalah sensor dari sensor peer ke UART, berkomunikasi secara kabel dari sensor ke modul UART. Kemudian UART ke PLC, komunikasi kabel dengan menggunakan CM1241 RS485. Kemudian dari PLC ke HMI atau sebaliknya, komunikasi menggunakan koneksi Ethernet Cat5e untuk kestabilan dan kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian PLC solid state relay, komunikasi ke aktuator secara kabel dengan SM1223. Kemudian infrastruktur platform atau software yang saya gunakan di sini adalah TIA Portal Step 7 Professional untuk melakukan pemrograman pada PLC Siemens S7 1200. Kemudian ada IC Builder Pro yang dapat ditambahkan seperti Thingsboard atau Node-RED untuk keperluan tambahan seperti analitik atau navigasi berbasis cloud. Di sini digunakan untuk pendesain HMI. Kemudian ada diagram blok physical layer yang dimana menjelaskan tentang bagaimana transmisi dari satu komponen ke komponen yang lainnya. Kemudian ada sensor dan topologi. Sensor yang saya gunakan adalah sensor infrared HCSR peer pasif infrared yang terpasang di samping konveyor. Sensor ini mendeteksi ada atau tidaknya manusia atau objek lain di samping konveyor yang berkemungkinan dapat mengganggu kinerja dari konveyor. Kemudian untuk topologi sistemnya, saya di sini menggunakan sistem topologi point to point dalam UART dan komponen yang lainnya, yang di mana dua perangkat dihubungkan secara langsung menggunakan dua jalur utama atau satu transmitter yang mentransmisikan sinyal dari satu komponen ke komponen yang lainnya. Kemudian tentang kesimpulan dan juga saran. Sistem ini berhasil, untuk kesimpulannya, sistem ini berhasil mendeteksi keberadaan manusia secara real time dan dapat secara otomatis menghentikan proses produksi jika ditemukan potensi bahaya. Sistem ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja, tapi juga mendukung efisiensi dan produktivitas industri dan manufaktur. Kemudian untuk sarannya, di sini agar sistem dapat bekerja secara lebih optimal dan andal, disarankan untuk menambahkan fitur redundansi sensor atau sistem deteksi ganda untuk meminimalkan kesalahan deteksi atau kegagalan sistem. Selain itu, penggunaan sensor dengan standar industri seperti IP67 dapat meningkatkan ketahanan terhadap debu dan juga kelembapan, terutama di lingkungan produksi yang keras. Pengembangan fitur alarm berbasis notifikasi SMS atau koneksi mobil juga dapat menjadi nilai tambah dalam memberikan peringatan dini kepada operator. Di sisi komunikasi, integrasi sistem dengan protokol Modbus RTU atau TCP akan memperluas kompatibilitas dengan sistem SCADA dan perangkat industri lainnya. Untuk meningkatkan skalabilitas dan pengawasan sistem dapat diintegrasikan dengan platform IoT berbasis cloud sehingga pengawasan dapat dilakukan dari jarak jauh. Terakhir, pemeliharaan rutin dan kalibrasi perangkat sensor serta pengujian sistem safety secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan sistem tetap bekerja secara akurat dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Kemudian berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam mendukung pelaporan tematik ini. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.